Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kerap kali kami lalai, kami lupa, kami tidak ingat, kami tidak sadar bahwa diri kami adalah anak-anak-Mu, orang yang dekat denganmu, bukanlah orang asing, bukanlah pendatang, tapi menjadi bagian keluarga Allah. Bantu kami untuk menyadari hakikat identitas kami yang asli dan sesungguhnya. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini kita diingatkan sekali lagi. Hidup kita tidak tergantung pada kita masing-masing. Hidup kita bukan kita yang mengontrol, tapi Tuhan yang mengontrol. Kita tidak pernah tahu kapan akhir hidup kita. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan memanggil kita. Dan karena itulah maka kita harus waspada, berjaga-jaga. Dan karena itulah maka kita harus sadar akan apa jati diri kita dan bagaimana kita mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Tuhan. Berjaga-jaga, waspada adalah kata kunci ketika ada musuh yang menyerang. Ketika ada kejadian di sekitar kita, kita menjadi sadar. Saudara, secara manusiawi kita bisa melihat bagaimana sebuah bangsa mempersiapkan diri, menjaga diri, sadar diri bahwa musuh akan datang pada waktu yang tidak disangka-sangka. Pada tanggal 7 Oktober 2023 yang lalu, bangsa Israel dikejutkan dengan serangan yang bertubi-tubi terhadap beberapa desa di perbatasan Israel dan Gaza. 1.000 orang diserang, beberapa ratus mati, dan masih disandera. Banyak lagi, kurang lebih 100 disandera sampai sekarang. Israel kebobolan karena mereka rupanya agak lengah. Dan itu membuat mereka marah dan menghancurkan, menghabiskan orang-orang Palestina yang mereka sebut sebagai Hamas dan teroris. Itulah buah dari kelalaian. Itulah buah dari ketidaksadaran. Itulah buah dari ketidaksiapsiagaan. Contoh yang secara manusiawi saja terjadi. Maka Israel sungguh-sungguh rupanya tidak mau lengah lagi. Dihajar, dihabiskan orang-orang Hamas di Gaza yang punya terowongan di bawah tanah. Juga ke Libanon sama saja Hizbullah dan Houthi di Yaman. Mereka menjadi sangat sadar, sangat peka, sangat waspada terhadap serangan musuh. Dan karena itu mereka memperlengkapi diri dengan senjata-senjata yang canggih, super canggih. Demikian juga secara simbolis, ya, berjaga-jagalah seperti itu. Demikian juga dengan hidup kita. Mungkin akan ada serangan teroris dalam diri kita. Mungkin ada kita tidak siap, kita ngantuk, kita tertidur, kita lalai, kita tidak seringkali juga tidak puasa, tidak mati raga. Itu semua adalah bagian untuk defensif, untuk mempertahankan diri, untuk sadar bahwa musuh sedang mengancam kita semua. Para saudara, demikianlah cara kita. Bagaimana cara kita memandang? Ya, kita terus belajar berdoa. Kita berjaga-jaga itu bisa juga dengan membaca kitab suci, membuat diri semua organ tubuh kita semua menjadi peka, menjadi sadar, tidak tidur, tidak ngantuk, ya, seperti seorang penjaga satpam yang menjaga rumah supaya ketika musuh datang dia siap sedia untuk melawan. Ya. Saudara, simbolisme seperti ini merupakan suatu panggilan kita untuk terus berjaga, menjaga diri,
mempersiapkan diri terhadap segala halangan, hambatan, dan segala serangan manapun juga. Semoga kita semua disadarkan akan hal itu. Dan perlu juga kita berpuasa, bermati raga, supaya ketika kita berdoa, Tuhan yang menjaga kita. Sekali lagi, ketika kita meluangkan waktu untuk berdialog dengan Allah, Allah yang menjaga, membenteng kita dengan tembok-tembok yang tinggi, sehingga tidak ada satu kuasa manapun yang boleh menghancurkan hidup kita. Begitulah cara kita berjaga-jaga. Selalu siap sedia berdoa, bermati raga, berpuasa, berpantang, supaya Tuhan menjaga kita. Dan kita siap untuk berada dalam situasi yang terus siap melawan segala musuh. Berkat Tuhan atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.